Saya ke Pak Prof. Sarson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati ACC 1 Provinsi Bapak Sukri Bututih, Bapak Pak Kaya, Bapak Ketua Gerindra, ini teman saya sekampung ini, Pak Aliu dan teman-teman sekalian narasumber, Pak Sim dan teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada acara ini, walaupun seperti yang dikatakan tadi, key person yang kita harapkan untuk datang, Pak BJS, yang kebetulan baru 3 hari menjabat, tidak mau datang atau tidak datang. Bukan tidak mau ya, tidak datang. Jadi saya cuma salah bicara apa tadi, tidak mau itu. Karena saya tidak ada ukuran pasti, tidak mau, sudah dijelaskan oleh Pak asisten 1 bahwa bukan pandang ente Pak, cuma sedikit. Katanya ada kesibukan. Jadi buat saya itu bukan pandang ente, cuma pandang sepihak, sepele. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan bicarakan sudah 3 kali ganti pejabat gubernur, apa urgensinya. Saya cuma tadi membahas pertanyaan masyarakat. Tak tahu di gubernur Pasat itu untuk tahun. Itu pertanyaan. Hulunta selalu begitu bertanya. Kalau pejabat baru dia tanya, siapa dia orangnya? Dari mana? Kalau paham dulu, langsung jelaskan dia orang Gorontalo, orang langsung terima. Maaf Pak, pemimpin itu perlu dicintai. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau tidak sayang, maka tidak cinta. Bagaimana orang Gorontalo mencintai, menyayangi pemimpin kalau dia tidak tahu siapa orangnya? Dari mana dia? Kan begitu Pak. Maaf politik, saya bukan bicara politik ini. Ini budaya orang Gorontalo. Memang lebih dulu dia tanya, Tatoniyo, nonton Toniyo. Boleh kerja mau lu. Lalu lagi buat pejabat gubernur. Itu kan pertanyaan Pak. Tapi tadi saya sudah sedikit ada jawaban dari beberapa teman-teman kepada asisten 1 yang sudah menjelaskan ini pejabat gubernur, apalagi Pak Ramdan tadi sudah menjelaskan beliau punya hubungan erat dengan pebisnis. Walaupun beliau ASN, saya juga heran-heran. Saya heran kalau ASN berbisnis, kalau punya hubungan erat dengan orang bisnis. Kalau maaf Pak Ramdan, itu keberatan buat saya sebagai pendidik, saya keberatan. Karena kalau ASN tupoksinya kerja sebagai ASN, bukan jadi pebisnis. Ya, walaupun tidak dilarang juga. Ya, kalau bangun villa saya tidak tahu. Oke, berikut Pak. Sekarang kita melihat kenapa sudah 3 kali diganti. Untuk apa urgensinya? Untuk apa? Mau bikin apa? Dalam 1 tahun kerja apa? Ini yang namanya perusakan sistem pemerintahan. Kalau saya itu dirusak, kita punya sistem pemerintahan. Kita ini orang Gorontalo ini Pak nomor 5. Nomor 5 termiskin. Sebenarnya cukup 1 saja atau paling 2 saja. Supaya ada karya yang betul-betul kita lihat. Dan itu salah satu kelemahan sekarang. Pemerintah tidak punya indikator ya untuk menilai seorang pejabat itu bisa dilanjutkan atau tidak. Coba mana? Saya tanya pada teman-teman, adakah indikator yang diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Jokowi yang katanya 3 bulan dia mau menilai itu? Mana anunya? Atau adakah diberikan kisi-kisi kepada masyarakat? Harusnya ada kisi-kisi yang menjadi pemantau kita bersama. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan cuma menjaga itu apa namanya? Bukan menjaga walaupun finansial lainnya walaupun inflasi dan sebagainya. Bukan cuma itu. Tapi banyak sekali. Coba lihat seperti yang dikatakan oleh Pak Sindu tadi. Yang pertama, yang kedua ini tidak pernah terkorek-korek itu jalan Tanggida. Padahal di biaya itu biaya pen. Itu artinya dibayar rakyat, bukan pemerintah yang bayar itu. Uangnya loh. Ya.
saya terus terang sebagai akademis Pak, prihatin. Bayangkan, tiap tahun sekarang akan dipotong untuk membayar PEN itu. Berapa miliar? Coba kalau digunakan itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Ini UNG tidak perlu dibayar itu masa Gorontalo yang masuk di UNG. Dibayar dari situ. Untuk masuk UMG, Unggo. Dibayar. Atau minimal kita dibantu. Ya kan begitu Pak. Bapak kayak Pak WD2, WR2. Kan begitu. Untuk apa kita bayar PEN? Ini kota baru selesai. Itu pun belum selesai betul. Yang saya heran Pak, di jalan-jalan itu diperbesar, diperlebar itu jalan kaki walaupun trotoar. Sehingga saya lihat tiap hari saya melihat mobil-mobil parkirnya justru menutup jalan. Ini logika dari mana digunakan itu? Mohon maaf putih. Ya, logika dari mana digunakan? Kalau di Jakarta mungkin ada jalan pagi, di Gorontalo itu kurang jalan pagi. Kalau mau jalan pagi mereka jalan di yang berpohon. Ini 74 itu total nggak lalate. Ya, coba Bapak lihat ukur berapa meter itu trotoar dari kiri ke kanan. Coba Bapak pergi sekarang, parkir mobil itu kiri kanan, sehingga kita masuk mobil itu tinggal berapa meter itu jaraknya. Adakah yang terpikirkan itu? Bukan main. Saya bilang logika dari mana mereka gunakan. Saya bukan orang teknis, tapi kok cara berpikirnya begitu? Ya, ini yang mungkin perlu dibenahi oleh gubernur. Sekali lagi mengatakan Pak, tidak ada urgensinya untuk mengganti gubernur. Saya kira paham, kayak sudah bicara bagus. Ya sudah, memang kayak Pak Sindu awalnya bagus, kemudian lama-lama tapi itu lama-lama jadi bagus. Ada fluktuatif itu kan. Dan bagus itu kan persepsi. Hari ini kita cinta, besok kurang cinta. Lama-lama tidak cinta. Kan begitu Pak. Atau sekarang kurang cinta, lama-lama naik sedikit. Jadi karena ya kan lama-lama cinta sekali. Sampai kawin begitu itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi Pak, orang mencerca siapa ini gubernur sekarang pejabat. Masyarakat tanya, Pak, kami kalau kenal, maka kami tidak sayang. Kalau kami tidak sayang, maka kami tidak cinta. Tidak cinta berarti Pak Sukri bekerja dengan rakyat yang tidak mencintai bapak-bapak. Ya itu filosofinya begitu. Ya. Dan memang itu bukan kita bicara tentang cinta Pak. Kalau tidak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Termasuk kepemimpinan begitu. Kita menjadi orang yang diridukan. Pemimpin diridukan ketika kita dikenal, dicintai. Ya. Fadel itu kenapa dicintai orang? Walaupun ada sekarang macam-macam saya tidak tahu. Tapi karena dia banyak dikenal. Karena dia di Abah itu kan caranya apa biar tidak baku tahu dia, halo Bang. Oh yuk saya kenal Bapak sekarang. Padahal dia tahu tapi itu hebatnya komunikasinya seorang pejabat. Botion bahari undangnya di zaman amai, walau mau tap. Belum apa putih pas boleh disampaikan. Bilang saya Sarson. Jangan bilang saya Profesor Sarson saja. Saya bicara sekarang. Karena sebenarnya kita berharap sekarang hari ini Pak pejabat itu hadir. Tinggalkan dulu itu tamu. Dan itu sebenarnya protokoler yang atur. Pak, ini yang penting. Itulah gunanya staf ahli. Cuma bagaimana kalau maaf ini Pak Sukri. Saya dengar dari Pak Sindu tadi belum kerja ganti-ganti staf ahli. Padahal staf ahli itu menentukan Pak. Hati Allah dipota oleh kerajaan belum kerja dan sebagainya ganti-ganti. Memangnya nggak menatakan cuma ganti-ganti orang. Ini kan saya tidak ini orangnya Pak. Kebijakan yang saya anu. Sekali lagi saya tidak ini orangnya, tapi kebijakan. Apalagi kalau benar itu mengganti-ganti staf ahli. Yang saya tahu beliau itu baru 2 hari lalu atau 3 hari lalu dilantik. Ya, atau baru 1 minggu lalu. Baru kerja semua ganti-ganti staf ahli. Padahal dari staf ahli itu kita tahu betul apa yang saya kerjakan, apa yang kita lakukan. Nanti kalau sudah tidak beres, ganti boleh. Itu kan kewenangan beliau. Tapi di Pulau Karaja, di Pulau Pulau, mau tuh Karaja, Pulau Gegelo. Kan itu yang jadi masalah Pak. Ini bahasa Gorontalo. Kalau kami bahasa di anu itu Pak di
golf itu Pak adaan Pulau Gege itu Pak Suli jago sekali. Ya, itu Pulau Gege lo udik. Itu yang ini kalau masyarakat dengar itu Pak mengganti staf ahli itu fatal itu Pak. Fatal. Coba dulu mungkin 1 minggu 2 minggu evaluasi pakai indikator-indikator. Oh ini orang ini gini. Jangan pakai orang dalam yang membisiki. Kalau pakai itu seperti yang Pak Sendu bilang tadi, kalau ada bisikan itu yang digunakan. La ilaha illallah. Jadi bukan jalan keluar yang cari, tapi jalan ke dalam. Salah orang menafsirkan sekarang. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Seharusnya yang cari jalan ke dalam. Tengoklah apa yang di hatimu. Bicara dengan hati. Cari ke dalam, jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Itu filosofinya begitu Pak dalam berpikir. Jadi ini saya bicara begitu. Sekali lagi pertanyaan utamanya, apa sebenarnya? Kenapa tidak hadir? Kenapa belum apa-apa sebagai masalah? Cari masalah ganti-ganti orang. Kerja dulu dikasih dia dulu nggak kerja, baru nggak boleh ngadakan. Kalau maaf Pak Supri, boleh sampaikan. Kalau itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Sindu, saya prihatin dan itu fatal. Karena demikian Pak. Cuma memang Gorontalo ini pas sekali lagi suhu politiknya sangat tinggi, sangat tinggi. Karena memang Gorontalo itu hanya dua dikenal, panas atau panas sekali. Makanya kalau politiknya memang juga begitu. Panas juga. Dan panas sekali. Dan semua orang jago politik di orang Gorontalo. Di warung kopi di mana jago bicara politik. Semua. Kalau musim politik jadi politikus. Kalau orang tanam biru jadi tanam biru semua. Kalau Brian apa? Boti apa? Brownie, apa meluruskan rambut ini? Rebonding, maka jadi rebonding semua. Coba lihat di Pohe sana itu. Rebonding pol mas hateme dua. Omong itu pol. Ke rumah satu rebonding, di sini rebonding. Sama pol mata tuh namanya rebonding dewe. Ya. Jadi budaya Lata itu ada. Tetap satu yang mungkin juga di budaya Tutuhia sampai ganti-gantian gubernur kita Pak. Jangan lupa di Gorontalo itu budaya, walaupun itu saya juga agak mengatakan budaya, tapi itu jadi kadang jadi kita, kebiasaan kita, Tutuhia. Padahal yang sudah pertama itu orang Gorontalo yang punya juga sejarah di dalam pembentukan provinsi Gorontalo. Ya, wah kalau dia bekerjanya ini masih boleh kita ini Pak. Begitu juga yang kedua ini Pak Kaya ini sebenarnya sudah bekerja bagus, walaupun tetap siapa manusia tidak punya kekurangan Pak. Siapa di dunia ini? Ya, mudah-mudahan yang satu ini yang hanya 8 bulan kalau tidak salah 8 bulan atau 9 bulan selesai dia tidak ada bermasalah, sempurna. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja Pak Hadi.